Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana, NPM 21220111110. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian beta buta, yaitu sel hewan. Baik, yang pertama yaitu ada vesicula pinostic, di mana berfungsi sebagai impor substansi ke dalam sel. Selain itu membentuk organel yang mengandung enzim untuk menjalankan fungsi khusus. Kemudian yang selanjutnya ada lisosom, di mana memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama melakukan pencernaan intrasel, yang kedua menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, kemudian fungsi yang ketiga yaitu ada exositesis, yaitu enzim yang akan keluar. Kemudian yang ketiga ada vesicle Golgi, di mana berfungsi untuk ekskresi terutama pada sel. Nomor 4 ada retikulum endoplasma kasar, di mana berfungsi menyintesis lemak, menampung protein yang disintesis oleh ribosom, dan transportasi molekul-molekul. Kemudian nomor 5 ada retikulum endoplasma halus, di mana berfungsi menyintesis lemak, kolesterol, dan transportasi molekul-molekul dan menetralkan racun. Kemudian yang keenam yaitu ada membran sel, di mana berfungsi sebagai penghalang dan menjaga sel masuk dan zat yang tidak diinginkan keluar, mengangkut dan memberikan nutrisi ke dalam sel, dan membungkus dan melindungi sel. Kemudian yang ketujuh ada mitokondria, di mana berfungsi sebagai tempat terjadinya pernafasan seluler. Kemudian yang ke-8 ada aparatus Golgi, mempunyai 3 fungsi, yaitu tempat sintesis polisakarida seperti mukus, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membentuk selaput plasma. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel. Kemudian ada yang ke-9 yaitu nukleus, di mana berfungsi menjadi sintesa berbagai macam molekuler RNA yang digunakan dalam perait ribosom. Kemudian selanjutnya ada nukleus, di mana berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Kemudian ada juga yang selanjutnya yaitu sentriol, di mana berfungsi dalam proses pembelahan sel dengan memancarkan benang-benang yang akan menjerat kromosom. Selanjutnya ada mikrotubulus, di mana berfungsi dalam membentuk organel sitoplasma berupa sentriol, silia, dan flagella. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Kemudian yang terakhir ada ribosom. Di sini ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.